Antara rapat ini dengan rapat ini digabung, ya. Jadi digabung seperti ini karena untuk apa? Irit biaya. Karena mengadakan rapat ini ada transportnya anggota, laporan pertanggungjawaban juga ada, kelihatan. Iya, kelihatan. Itu, ya. Kalau ini dikerjakan sebelum awal tahun. Jadi ini dilaksanakan pada bulan Oktober, November atau Desember. Tapi hasil keputusannya berlaku per 1 Januari. Ini buku ini. Jadi rancangnya sebelum awal tahun. Awal tahun. Nah, kalau laporan ini adalah laporan pelaksanaan mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, isinya ini mencakup seluruh kegiatan. Kebetulan kami sudah semua ini, ya, kemarin sudah dikerjakan. Nah, proses pembuatan rencana kerja ini berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang di sini. Ini adalah tahun 2024, berarti memakai rencana kerja 23. Nah, terus ya. Pada saat 2023 per September, hampir semua koperasi sesuai DRT itu berdasarkan pembukuan September. Itu sebagai evaluasi pelaksanaan ini 2003. Di sini sudah tercantum bahwa akan dilaksanakan RAK 2024. Laporan 24 ini adalah dasarnya pembukuan September. Mudah nggak? Iya. Nah, gitu. Sebagai evaluasi pelaksanaan, karena bulan September ini sudah dianggap mewakili 1 tahun, anggap saja. Kan hanya kurang 1 triwulan. Karena laporan pengawas nanti ada lagi, selain pengurus juga ada pengawas, itu mengawasi per triwulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, 3 triwulan. 1 tahun kan 4. Ini direncanakan. Jadi nanti termasuk SHU. Seluruh kegiatan dievaluasi masuk di rencana kerja. Ini jadi rencana kerja yang akan dikerjakan 2025. Ini kan 24. Iya. Akan dikerjakan 2024 Januari ini, ya. Kalau ini 25 sing buku sekarang, ini rencana kerja 26. Kan besok 26. Ini 2 tahun yang lalu. Bagi koperasi yang mampu melaksanakan sendiri-sendiri seperti ini, memang harapannya koperasi itu dikerjakan sendiri-sendiri biar terfokus. Rencana kerja ini bentuknya masih bentuk rancangan. Jadi pengurus itu membuat rencana dalam bentuk rancangan, artinya ini bisa berubah. Bisa berubah sesuai dengan hasil kesepakatan anggota di forum itu. Makanya di sini rancangan, tapi kenapa nanti jadi rencana? Di sini ada namanya SK pelaksanaan ini RAK, masih ada enggak dicantumkan enggak ini? Biasanya ada. Nah, kalau sudah ada SK itu sudah dianggap sah, ya. Yang sini, yang panjang kayaknya belum, tapi harus ada SK-nya. Di belangko keputusan rapat anggota rencana kerja. Tadi kan ini bentuknya rancangan. Nah, bunyi rancangan. Tapi
Setelah didop setuju, apa yang setuju, ada yang berubah, ada enggak. Kita buat SK. Keputusan rapat anggota rencana kerja pendapatan belanja Koperasi Batu Sada tahun 2024. Terakhir di SK ini bunyinya keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari SK-nya. Berarti yang pelaksanaan itu ini kan 2024 mulai per Januari 2025. Karena ini nutula adalah yang tahun lalu. Selain melaksanakan kegiatan tadi itu, kita membuat ini kebetulan ini yang PKPR ya. Notula itu ada di sini sudah tercantum. Nah, di depan ini adalah notula. Notula itu adalah ringkasan. Notula rapat anggota rencana kerja RARK RAPB tahun berapa ini? Nah, misalnya 23. Berarti yang pelaksanaan tahun lalu itu seperti ini gambarannya. Anggota memberi saran apa di sini. Di dalam RARK juga kita mengundang pembina atau penasihat. Kalau penasihat itu adalah kebetulan di sini ya, ini adalah unsur pegawai kesehatan. Penasihatnya dari direktur juga kepala dinas kesehatan. Jadikan penasihat. Kemudian kita menghadirkan pembina. Pembina ini bisa dari Dikopinda atau Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan. Itu adalah pembina koperasi KPRI namanya. Karena koperasi itu ada sebetulnya dua. Kebetulan di sini adalah koperasi pegawai negeri. Unsurnya adalah dari pegawai negeri, dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan tadi anggota lain. Kemudian ada lagi, kebetulan sampean kan dapat yang KPRI. Iya. Yang menentukan di sini ini siapa? Milih sendiri atau dosen? Milih sendiri. Oh begitu. Nah, ada lagi koperasi non KPRI. Ya, non KPRI adalah koperasi wanita utama misalnya PKK, anggota, itu unsurnya bukan pegawai negeri. Itu lebih sulit lagi karena di dalam koperasi ini harus ada iuran, harus wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Kalau di KPRI itu tinggal potong gaji. Jadi mbak-mbak itu membuat rencana masing-masing anggota itu harus dituangkan potongan gaji bulan Desember Januari tanggal 25 itu harus nyampe dinas kesehatan pemotong gaji. Jadi pemotong gaji itu nama ini harus gajinya dipotong lagi. Simpanan wajibnya 100 di sini, kemudian kita punya toko itu ada pembayaran wajib belanja. Jadi setiap anggota di sini wajib belanja karena kita sudah menyiapkan toko. Selain itu kita harus menyiapkan simpanan pokok. Simpanan pokok itu dibayar sekali selama menjadi anggota. Pada saat masuk itu saja. Selain ada simpanan wajib 100. Kemudian wajib belanja, voucher nanti dikasih voucher untuk dilubangi kalau sudah bayar. Kalau sudah belanja. Kemudian ada iuran dakes.
Dakes itu dana kesejahteraan. Digunakan untuk apa? Ini 15.000 per bulan. Semua anggota harus bayar 15.000. Misalnya anggotanya sakit, dengan catatan yang amat, bukan setiap sakit bisa ngeklaim ya. Bayar 15.000, tapi anggota bisa mengklaim 1.500.000. Ya, 15.000 per bulan. Kalau dirinya sendiri sakit, suaminya sakit. Kalau ini suami istri ini anggota koperasi juga bayar, ya ngeklaim. Anggota 500, suami saya kan sakit, nah ngeklaim. Jadi 1 juta. 1 juta. Kemudian anaknya sakit, nah ngeklaim 500. Jadi dari uang 15.000 itu kita kelola. Karena dikelola apa? Ya memutar terus. Uang yang 15.000 masuk di bendara kasir itu ada yang pinjam, jadi ya ada yang nabung di koperasi sini, ada yang pinjam uangnya dari ini 100.000 tiap bulan ini yang diputar, dengan catatan koperasi itu harus berbadan hukum. Koperasi kalau tidak ada badan hukumnya berarti ilegal. Ya, tidak resmi. Tidak resmi, tidak disetujui oleh negara. Semua harus berbadan hukum. Sekarang izinnya melalui Menteri HAM. Kalau dulu kan hanya kehakiman, sekarang ini sudah dirubah. Punya kita masih proses, bukan lagi nanti nomor BH tapi nomor AHU namanya. Ya, nomor AHU itu proses seperti itu. Dari hasil kegiatan kita membuat notula juga ada 2. Kalau itu rapat anggota rencana, notulanya adalah juga rencana kerja. Kalau kita pas membuat RAT, nah ini juga ada notulanya, dilaporkan di kegiatan berikutnya. Notula anggota, rapat anggota tahunan, lepas film, ngeletek kering. Sudah lama ini 2003 tahun yang lalu. Jadi seperti itu kegiatan yang kita laksanakan di koperasi. Pengurus pengawas tidak boleh memegang uang. Di sini yang diberi kewenangan megang uang adalah kasir. Kasir itu saja tidak boleh bawa uang ke rumah, harus dimasukkan di brankas. Kita punya brankas yang gede seperti lampu. Nah, itu lemari itu adalah kotak besi. Itu saja yang megang. Hanya kebetulan dulu itu kita punya kepala kantor adalah karyawan yang ditunjuk sebagai koordinator seluruh karyawan. Selain anggota pleno yang kita percayai adalah sebagai tambahan tenaga untuk pengurusan koperasi pengurus, kita punya tenaga administrator atau sebetulnya kan koordinator kantor. Sudah pensiun sekarang, yang mempunyai kewenangan untuk membuka brankas saya percayakan ke ketua 2. Jadi ketua 2 yang bisa buka di brankas itu. Yang lain tidak tahu, saya juga tidak tahu kode-kodenya, tidak tahu ya. Jadi kegiatan itu yang terus berlanjut. Kegiatan koperasi ini sebetulnya copy paste saja bentuk tahunan. Contohnya di dalam rencana kerja kita rancangan rencana kerja pengurus ya, copy paste, tetapi di akhirnya ada tulisannya keterangan
Keterangan menjelaskan apa? Ini adalah program lanjutan, berarti melanjutkan yang tahun lalu. Program lanjutan. Nah, kebetulan masih program lanjutan, masih. Nah, kalau ada program baru, ditulis program baru. Apa ini? Dana wajib simpan. Dana wajib simpan itu dulu kita tidak punya, tapi karena SHU itu adalah harus dikenai pajak, ya. Karena kita harus menyisihkan 30% seakan-akan. Nah, ini bukan rahasia lagi karena memang kita kesepakatan disimpan, tidak dibagi ke anggota tapi parkir dulu. Kalau tidak seperti itu, dana simpan akan dikenai pajak. Kenapa kita buat seperti ini? Karena uangnya anggota diputar oleh pengurus, terus ada jasa, bukan bunga ya. Kalau bunga itu adalah bank, karena ini kesepakatan. Koperasi itu sifatnya adalah kesepakatan. Kalau pada saat rapat rencana kerja ini anggota saya tidak setuju, ya harus ditulis tadi ada perubahan di SK-nya kalau ada perubahan. Kebetulan contohnya ini tidak ada. Saya anggap saja ini acara dulu materi 3 bulan kan, ya. 1 semester paling tidak koperasi sendiri atau berapa semester? 1 semester. Setengah semester, Pak. 3 bulan. Nah, 3 bulan ya. Jadi di sini bunyinya secara garis besar saja memutuskan di rapat anggota ini menerima dan mengesahkan notula RAT, berarti diterima semua yang dikerjakan oleh pengurus itu. Ini sekretaris yang buat. Menerima dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tahun buku 2003 dengan revisi. Nah, misalnya karena ada anggota yang minta perubahan bab 3 permodalan dan usaha. A. Poin 2 usaha perkembangan omset dan laba pada butir 2 dan 6. Poin 6 kesejahteraan unit dana kesejahteraan butir pengeluaran, menetapkan pembagian SHU tahun 2000 dibagi 100%. Kemudian ada lagi memilih dan menetapkan pengawas 1 orang periode. Nah, setiap RAT ini kita melakukan pemilihan ulang, ya. Pengawas ini 3 orang. Masa kerjanya mesti ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Beda-beda. Nah, ya untuk tadi karena setiap ada RAT ini mesti ada pengawas yang diganti. Nah, anggap aja 1 tahun, kalau 1 tahun sudah dikerjakan 0 tahun. Pada saat RAT harus ada pemilihan pengawas. Pengawas lama boleh dipilih kembali atau memilih anggota baru yang dengan catatan syaratnya harus ikut di klub perkoperasian. Harus orang yang tahu jadi pengawas tapi tidak ngerti kerja. Ngawasi apa pekerjaannya kan gitu. Nah, jadi tiap tahun ada tadi tercantum di SK ini. Jadi itu prinsipnya koperasi itu. Panduan ini, rencana kerja ini diperoleh dari panduan yang PKPRI. KPRI, Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Anggotanya itu adalah per orang dari dinas kesehatan,
dari rumah sakit, namanya primer. Yang langsung anggota masyarakat itu namanya primer. Ya. Jadi sini ini primer. Primer di tingkat, anggap saja di tingkat lembaga. Ya, lembaga dinas kesehatan atau UPD. Kemudian yang ini tingkat kecamatan, anggap saja. Jadi kalau di kecamatan ada koperasi semacam KPRI ini, berarti primernya kecamatan. Mana? Yang dari kecamatan mana? Contohnya? Cepen. Burneh. Burneh itu ada KPRI guru-guru. Namanya KPRI Makmur. Makmur itu warung Cempaka. Burnehnya mana? Saya itu Pak, Tanjung tuh saya masih masuk. Perumahan. Masih masuk. Terus Perumahan Perumnas Tanjung. masih ke itu ke desanya, saya ke desa Sobi. Oh, Sobi. Ya, masih jalan. Sobi kan terkenal. Ya. Ya, Sobi. Sampeyan kan ngerti warung makan Anda Cempaka 21 barang itu. Depannya Dokter Nunu prakteknya. Depannya Masjid Al-Koniti. Iya. Wesel Tanjung ini. Itu ke selatannya ada jalan ke kanan. Itu ada koperasi. Namanya KPRI Makmur. Ya, Makmur di ya. Sampai mana? Di Kamal. Mana Kamalnya? Di Perumnas. Perumnas sama. Iya. Di Kamal itu ada 3 koperasi yang sama KPRI. Satu KPRI Sejahtera. Sama ini guru-guru SD, SMP, SMA ada. Iya. Tempatnya pas di depannya SPBU Kamal. Nah, itu ada tingkat, ada apoteknya. Iya. Nah, itu anggotanya seperti itu. Kemudian SMA Kamal, lulusan SMA Kamal mana? Ada? Nah, itu ada koperasi apa namanya? Tiara atau apa ya, lupa saya. Ada lagi SMP, depannya Puskesmas Citra. Nah, jadi KPRI ini kebetulan Koperasi Pegawai Republik Indonesia, anggotanya adalah hanya pegawai negeri. Ya, KPRI hanya pegawai negeri. Kalau itu di tingkat kecamatan namanya masih primer. Kemudian yang di kabupaten ini namanya, saya juga pengurus di kabupaten, saya sebagai sekretaris, ini namanya pusat koperasi. Di Kabupaten Bangka ada koperasi, pusat koperasi. Jadi pusat koperasinya KPRI. Ya. Ini Koperasi Pusat Pegawai Republik Indonesia. Karena syaratnya koperasi ini yang didirikan tahun sebelum tahun 2019 itu izinnya harus AHU, Kementerian HAM dan Hak Asasi Manusia. Itu namanya masih Koperasi Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau PKPRI. Karena ini harus dirubah, karena harus berubah namanya. Ya, izinnya dulu adalah ini badan hukum saja oleh Menteri Kehakiman. Sekarang sudah dirubah anggaran dasarnya. Jadi dulu PKPRI berubah menjadi Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia. Bukan PKPRI, KKPPRI. Ini harus berubah seperti itu.
Ya. Ini yang namanya sekunder. Yang tadi primer, Jadi primer. yang tingkat kabupaten namanya sekunder. Yang nomor 2 primer 1, sekunder 2. Itu saja bedanya. Ini tingkat kabupaten. Tingkat provinsi ada lagi. Nah, anggotanya sekunder tadi, anggotanya adalah tingkat primer. Citra, Makmur, KBRI Batu Sada itu menjadi anggotanya PKBRI atau KKBRI. Nah, di tingkat kabupaten namanya sekunder. Anggotanya kalau KBRI itu perorangan. Kalau KBRI anggotanya koperasi. Karena ini ya. Nah, kumpulan dari koperasi primer di tingkat kabupaten namanya ini sekunder pusat koperasi. Kalau yang provinsi sama. Jadi KBRI juga menjadi anggota GKBRI, gabungan. Nah, namanya kalau provinsi. Dan seterusnya seperti itu. Ini prinsipnya seperti itu ya. Struktur dan kalau di desa kan kepala desa atau lurah, camat, bupati, gubernur, presiden kan gitu, sama tingkatan itu. Tingkat desa ya kepala desa, tingkat kecamatan kepalanya Pak Camat kan gitu. Tetapi di koperasi itu bukan garis komando. Kalau camat perintah kepala desa bisa, buat surat bisa. Kalau ini tidak bisa. Ya bisa hanya informasi. Monggo yang belum RAT ya RAT. Hanya pemberitahuan. Nah, hanya dievaluasi. SHU-nya KBRI Batu Sada turun misalnya, itu evaluasi dari, tetap ada evaluasi dari PKBRI. Ini adalah gambaran siklus sistem koperasi di Bangkalan atau di Indonesia sama seperti. Mungkin ada, saya sudah punya apa yang perlu disampaikan, ditanyakan, kan gitu. Ya. Sudah? Sudah. Ini contoh apa yang perlu disampaikan ke saya tapi sudah dijawab oleh Pak Rahmat. Kemarin masalah seperti itu, sudah saya terangkan, terus bertanya sudah dari pedoman untuk itu dari kampusnya. Contohnya misalnya apa? Ada tantangan eksternal dan internal. Apa? Tantangan eksternal sama internal yang dihadapi koperasi ini, Ya. supaya lebih berkembang lagi. Jawabannya apa? Di sini tadi tantangannya itu dari ini. Yang internal dulu apa? Mengakomodir 700 anggota itu Bapak yang Iya. sama ya, komunikasinya yang karena terpencar di berbagai Ya. desa. Yang eksternal itu mungkin persaingan antar koperasi. Ya. Gini. Kalau yang internal juga ada, tapi kita masih bisa mengendalikan ya. Di koperasi kita ini ada grup WA. Oh iya. Nah, itu untuk mengurangi permasalahan yang ada terutama yang di toko. Yang tersebar. Nah, walaupun itu anggota sekabupaten Bangkalan, ada yang dari Kunang, Tanjung Bumi, ada Kamal, tetap ada. Walaupun Kamal itu ada KBRI, tapi kan anggotanya lain, guru SMA, guru SMP, kan gitu. Nah, jadi kita membuat WA, tolong kalau ada permasalahan, usulannya atau masukan dari anggota itu barang tidak lengkap yang dijual.
Ya anggota yang kepingin pada saat masuk mau beli kapur barus ada, misalnya pas habis atau masih menipis jumlahnya kurang kan juga mesti ngomong di WA itu ditulis. Paling tidak bisa mengurangi masalah. Wajib gula kok ini sudah kalau ada WA seperti kita punya 2 HP. Di atas itu ada, bawah khusus yang karyawan toko ada. Nah, tapi ya tetap satu WA. Jadi sini bisa membaca, bawah juga bisa membaca. Itu caranya untuk menyelesaikan permasalahan karena anggota kita banyak. Lain di rumah saja masih enggak ya. Manunya apa kan gitu. Itu dalam satu rumah. Apalagi kita anggotanya seluruh Bangkalan. Yang eksternal itu dari luar. Sebetulnya antar koperasi itu bukan persaingan. Tadi karena sudah berdiri sendiri. Di Kamal ada 3, tapi anggotanya beda-beda. Guru SMA Kamal, satunya guru SD Kamal, satunya guru SMP Kamal. Bukan persaingan. Yang menjadi persaingan itu adalah kalau semuanya ini mempunyai toko. Nah, kan gitu. Apalagi di sini ada toko, tapi sebelahnya ada toko. Mepet tembok ada toko. Depan rumah ada jual. Untung sebelahnya ini toko buah. Nah, kan gitu. Paling tidak itu bisa diantisipasi, bukan. Yang menjadi kendala eksternal itu tadi, misalnya anggap saja koperasi ini sekarang nama koperasi sistemnya harus tertutup. Nah, tertutup artinya yang boleh pinjam uang itu harus anggotanya. Tidak boleh guru SMP 4 guru Kamal pinjam di sini tidak bisa. Nah, walaupun kita dekat dengan rumah sakit, kalau tidak bukan anggota tidak boleh pinjam. Nah itu ya, itu sama dengan eksternal. Kemudian gimana kalau toko? Lah, Pak, toko kan tadi kan wajib belanja. Nah, kan anggotanya yang beli. Jadi harapannya anggota yang ada di 10 Tanjung Bumi, Kamal, Konang, Bleka belanjanya di sini. Kalau belanja di Bleka, ya setiap pembelian adalah bentuk partisipasi. Itu dihitung. Saya hari ini beli 5.000, di sistem itu tercatat. 1 bulan saya belanja berapa? Tercatat. Nanti pada saat rapat RARK itu kita membuat laporan belanja terbanyak. Nah, misalnya saya belanja 5 juta, ya misalnya ya. Terus ada lagi ada yang 10 juta, di atasnya. Ada yang 100 juta. Nah, kita membuat ranking berapa orang kira-kira. Kita sudah menyediakan di sini ini ada namanya biaya promosi. Itu dipakai untuk memberi kesempatan anggota yang bisa belanja banyak. Saya tahun ini rapat kemarin itu belanja saya 5 juta. Ternyata setelah di ranking 5 juta ternyata termasuk yang tinggi. Saya dapat voucher belanja gratis 400.000. Nah, itu. Jadi iming-iming promosi ke anggota tetap ada. Mainnya kita ke anggota karena koperasi itu adalah milik kita, untuk kesejahteraan anggota. Gimana Pak yang di luar saya abaikan? Silahkan orang dekat-dekat ini yang belanja ke sini. Paling
dari total belanja 1 tahun hanya 5% kurang dari luar. Jadi harapan sudah semua anggota belanja. Nah, ya. Kemudian permasalahan lagi yang dari sebetulnya murni dari eksternal ya tadi itu, tapi itu sudah bisa dikendalikan karena yang belanja orang luar itu hanya kecil, nggak masalah, nggak masalah sekarang. Nah, kecuali tadi itu karena apa? Orang yang di luar anggota sudah nggak bisa belanja. Anda ada wajib belanja, paling beli aqua 1, es krim misalnya, ya kan gitu. Itu, ini ada lagi, itu kira-kira jawabannya seperti itu. Misalnya lagi, tadi kan bisa direvisi itu jawabannya. Gitu. Lulus dari SMA mana semen? Juga. SMK Negeri 1 Kamar. SMK? Oh, langsung bagus sampean. Nah. Dulu apa? Akuntansi. Wah, iya. Ya, mana lagi contohnya ya. Sudah bagus kok. Yang belum terjawab enggak ada atau yang belum disampaikan? Sudah semua. Sudah dijawab. Iya. Tapi mungkin bisa ditambah. Ya gitu ya. Ada faktor apa saja yang menurut Bapak itu paling berpengaruh terhadap kinerja koperasi? Kalau ngomong kinerja koperasi ini tetap ada ya tadi karena kolegial. Kalau di dalam kepengurusan kita sudah membuat ini tugas-tugas ini kinerjanya. Kalau ada pengurus yang tidak sesuai dengan itu, kita evaluasi. Karena koperasi kita tiap bulan itu rapat dengan pengawas, namanya rapat pleno. Pengawas dengan pengurus membicarakan permasalahan, terutama kerjanya bendahara. Itu adalah pembukuannya. Ya. Jurnal. Jadi pembukuan itu yang dituangkan di sini ini dievaluasi tiap bulan. Ini kan banyak sekali ini. Bukan seperti ini. Ini ada sistem akuntansi publik tanpa entitas. Artinya tidak perlu disampaikan ke luar. Sak etap namanya. Tanpa entitas. Artinya orang luar. Tetapi kalau perusahaan orang luar harus tahu. Disampaikan ke misalnya di koran kan ada misalnya itu kan pemegang saham tidak boleh tertutup. Kalau ini hanya cukup dibuat laporan seperti ini. Artinya orang luar itu termasuk OJK, kemudian kantor Pratama, pajak itu tidak perlu. Tetapi dia akan membaca laporan ini untuk menentukan jumlah pajak yang harus disetor. Tapi kita tidak mempunyai kewajiban untuk membuat laporan ke dia. Hanya sebatas ya di sini. Mana pajaknya 1 tahun, saya minta buku laporan. Diminta oleh Pratama. Setelah dihitung, kita memang sudah membayar pajak itu perkiraan untuk mencicil tiap bulan. Jadi 1 tahun itu sudah bayar berapa, terus Pratama kepingin tahu berapa yang harus dibayar pajak, dihitung oleh Pratama.
ternyata sudah bagus melebihi yang tiap bulan. Tapi kalau kurang, Anda kurang. Nah, gitu ya. Jadi sistem, jadi misalnya si A itu minjam uang 10 juta. Ya. 10 juta tiap bulannya 1 juta. Karena 10 bulan ya. 10 bulan. Terus itu jasanya sekian persen. Begitu dia membayar 1 juta pada bulan pertama dimasukkan, si A bayar 1 juta, itu langsung keluar semua. Nanti SHU-nya berapa sudah muncul. Setiap membayar itu klik keluar SHU-nya. Jadi nanti laporan ini sudah terinci, seluruh anggota 800 itu SHU yang diterima berapa, ini sudah otomatis ada di sistem Saketan itu ya. Enak, jadi nggak usah nulis sekarang. Kalau dulu kan menulis bukunya panjang itu ada, mungkin di sebelah sini ada. Sekarang nggak usahnya model Excel langsung 1 tahun, bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bulan 12. Nah, sininya sudah jumlah simpanan pokok, jumlah simpanan wajib, SHU yang diterima berapa. Panjang komputer kan gitu. 1 tahun. Karena tanggal 31 Desember ini harus ditutup. Inilah yang disebut dengan koperasi yang sehat. Koperasi sehat tanda-tandanya bisa melaksanakan rapat anggota rancangan rencana kerja dan RAP sehat. Nah, laporan 2 ini dikasihkan anggota, minta ada saran masukan dari anggota. Kita buatkan seperti ini. Ini adalah rekapan. Siapa saja yang memberi saran masukan ada di notula. Siapa saja yang bisa memberi saran tanggapan baik RARK maupun RAP ada hadiahnya. Biar senang. Jadi kreativitas pengurus ini untuk tidak sekedar hanya menjalankan tugas amanah dari anggota, tapi harus inovatif gimana anggota ini bisa berperan aktif, karena ini adalah untuk kepentingan diri sendiri. Semakin dia banyak utang, semakin banyak SHU. SHU itu adalah sudah di sini biaya yang dikeluarkan berapa. Kalau biaya yang dikeluarkan itu namanya beban. Kemudian pendapatan dari jasa-jasa itu masing-masing orang. Tadi kan saya ngomong per anggota kan ada SHU berapa. Setelah dikurangi itu nanti keluar SHU. SHU disesuai dengan, saya tidak boleh melanggar ini. Nah, kalau ini ketentuannya SHU harus diterimakan anggota 55% dari total yang diterima, ya dirinci di situ. SHU nanti dibagi untuk anggota 55, pengurus 10, cadangan 20. Ini ada dana karyawan, ada dana kesejahteraan, ada dasos. Ya namanya dana pendidikan ini nanti diberikan lagi ke anak anggota yang pintar melalui beasiswa. Di sini ada. Jadi apa yang dilaksanakan di koperasi ini harus dilaporkan. Ini kalau tidak salah ya, ini ada semua ini di laporan itu. Contohnya pendidikan
pendidikan, dari pengurus siapa saja. Ini biasanya ada. Misalnya kemarin RRK memberi hadiah tadi syarat, memberikan voucher 600.000 sebanyak 1 orang, memberikan voucher 450.000 sebanyak 3 orang. Total ini ada berapa ini? Banyak ini, ada 30, 10. Ini beasiswa dari SHU itu ada namanya dana pendidikan. Beasiswa anak SD kita bayarkan 13 juta setahun ini. Kita membaginya Januari, Februari, Maret. Setiap anak mendapat 125. Satu anak. Jadi 3 bulan sekali dibagi. Nanti anaknya ke sini atau orang tuanya. Kemudian beasiswa anak SD, beasiswa anak SMP 14 juta, beasiswa anak SMA 12 juta. Ini kita ngambil karena banyaknya SHU-nya kecil. Nah, kita membuat ranking anak kelas 4 SD 4, 5, 6 dengan nilai minimal 85. Karena beasiswa kan yang pinter kan gitu. Selain beasiswa, kita juga mempunyai anak asuh dapat 150. Yang pinter, orang pinter kan biasanya berada atau anak asuh, mereka ada anak anggota yang kurang mampu atau yang golongannya rendah. Golongan 1, 2 juga itu sudah tidak ada orang, kan ya sudah ada golongan 1, tidak ada 2 paling yang terbanyak ya. Ini adalah laporan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 tahun. Melaksanakan ini ya, RAT dengan RRK ini sebetulnya diberi batas, tidak boleh melebihi 6 bulan setelah tutup buku. Jadi 31 Desember ditutup, harus melaksanakan RAT atau ini dalam 6 bulan. Terakhir adalah bulan Juni. Tidak boleh melaksanakan RAT atau RRK bulan Agustus atau Juli, tidak boleh. Bagi koperasi yang masih ya pendapatannya kecil, ini bisa digabung. Jadi buku ini isinya 2, rencana kerja dan laporan tahunan. Tetapi bagi kita yang sudah mampu, ini rapat sendiri, ini rapat sendiri. Ya. Ini bedanya KPRI yang mampu dengan kita. Tetapi KPRI atau koperasi yang bisa melaksanakan RAT maupun RRK ini sudah dianggap koperasi yang sehat. Jadi pertanggungjawaban kepada ya itu tambah. Tadi apa lagi yang belum tadi? Sudah masuk semua? Sudah, Pak. Mungkin masih ada di luar yang sudah di apa? Itu dasarnya kan petunjuk dari kampus ya. Paling tidak saudara merangkum data-data ini. Cukup? Cukup. Ya. Boleh. Siap, ayo untuk laporan nanti. Iya, Bapak. Tidak apa-apa, masukkan Facebooknya.